Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023. Bersama dengan saya Pendeta Victor Andrianto, saya akan mengajak kita untuk boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam bacaan Yeremia pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan pada kami hari ini, sehingga kami boleh menikmati dan mengawalinya dalam rasa syukur. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberikan pengertian, akal budi untuk mampu menerima firman-Mu dan akan melakukan dan mempraktikannya dalam kehidupan dan rutinitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeremia pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 di bawah perikop kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut. Tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini pada umumnya tanpa terkecuali setiap orang mungkin pernah mengalami pergumulan atau masalah, sehingga tidak jarang dalam menghadapi pergumulan atau masalah tersebut kita bisa saja memiliki sikap yang menyerah atau berputus asa. Namun jika saat ini kita telah keluar dari situasi tersebut atau telah keluar dari cobaan itu, semuanya kita menyadari tentu bukan karena kuat dan gagah hebatnya kita, melainkan sebagai orang percaya kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesuslah yang telah memberikan kita pertolongan dan memampukan kita melewatinya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 20 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Dikisahkan bagaimana oleh karena tidak menyukai nubuatan Nabi Yeremia, seorang imam kepala rumah ibadat Tuhan yang bernama Pasyur memukul bahkan juga memasung Nabi Yeremia, sehingga dari tindakan Pasyur ini justru berakibat fatal nantinya bagi pribadinya. Dan benar saja saat Nabi Yeremia kembali dilepaskan oleh Pasyur, kemudian Nabi Yeremia mengutuk atas tindakan yang dilakukan oleh Pasyur ini, dan juga dilatar belakangi tentunya oleh karena pribadi Pasyur yang telah bernubuat palsu terhadap bangsanya dan orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini apa yang hendak kita renungkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita belajar dari hidup Nabi Yeremia
Walaupun masalah, walaupun tekanan yang terjadi atas hidup Nabi Yeremia tidak membuat ia gentar, tidak membuat ia berhenti atau berputus asa saat itu, melainkan ia tetap meneruskan apa yang menjadi panggilan hidupnya di hadapan Allah. Dan ini sesungguhnya menjadi cerminan atas hidup kita. Dalam kita menghadapi setiap problem masalah hidup ini, tentu semuanya pasti ada jalan keluar, asalkan kita mau tetap terus berpengharapan dan berjuang dalam kekuatan pertolongan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetap terus semangat dan pantang menyerah. Yang kedua adalah belajar mengoreksi diri dari hal pribadi pasyur. Yang pertama, pasyur mencerminkan dalam kehidupan ini bagaimana terkadang dalam keseharian kita atau dalam rutinitas kita bisa saja kita tidak menyenangi, menyukai orang lain atau terusik dengan keberadaan atau kehadiran orang lain, sehingga kita menjauhi atau kita ingin memusuhi atau kita ingin merugikan diri mereka dengan berbagai macam cara. Namun dari ini kita belajar sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, seharusnya kita boleh senantiasa meyakini bahwa hidup ini adalah tentang juga bagaimana hukum tabur tuai itu berlaku. Itu berarti apa yang ingin saya sampaikan adalah saat kita menaburkan kebaikan, tentu kebaikan itu akan datang dalam hidup kita. Namun jika kita terlalu menaburkan kebanyakan kejahatan, hal-hal yang buruk terhadap orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita atau orang-orang sekerja teman kita pelayanan atau sebagaimananya, justru mungkin hal-hal yang buruk atau kita justru mendapatkan hal-hal yang tidak baik nantinya. Maka oleh sebab itu mari mengkoreksi diri. Yang kemudian juga adalah kita belajar dari bagaimana bangsa Yehuda yang adalah bangsa yang memberontak di hadapan Allah, yang telah menyakiti hati Nabi Yeremia dan arti Allah itu sendiri. Dan ini menjadi cerminan atas hidup kita. Kita terkadang menjadi umatnya yang memberontak. Terhadap firman-Nya kita seperti orang yang menutup mata, atau terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, kita seperti orang-orang yang juga menutup telinga bahkan mata kita. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk menjadi umatnya yang setia dan takut akan Dia. Dengarkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan dengarkan segala sesuatu yang bersifat atau mengandung dosa yang dapat mencelakakan tubuh baik jasmani bahkan juga jiwa dan rohani kita. Tuhan menguatkan kita melalui firman-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan. Ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu hari ini dan seterusnya dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan kami sendiri. Kami yakin dan percaya dalam kami menjalani hidup ini, pertolongan Tuhan selalu datang pada waktu yang tepat. Dalam setiap masalah, pergumulan, tantangan, rintangan dalam hidup apapun itu, kami memiliki Tuhan yang boleh menolong kami, memampukan kami, bahkan memberikan kami jalan keluar dan pertolongan pada waktu yang terbaik. Saat ini kami berdoa untuk setiap rutinitas yang akan kami jalani hari ini. Mari Tuhan, Engkau sertai kami. Jadikanlah kami berkat di antara sesama kami dan orang-orang yang berjumpa dengan kami. Berikanlah senantiasa juga berkat dan penyertaan dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi, dan jemaat kami. Secara khusus juga kepada jemaat GKE Pandohon Iman Tahujan Ontu. Dalam penata layanan yang ada, Tuhan memberkati pendeta, penatua, diakon yang ada di sana, sehingga dalam setiap melaksanakan tugas panggilan bergereja dan berjemaat, mereka boleh menjadi jemaat dan juga menjadi berkat bagi sesama. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi Republik Indonesia ini. Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, baik juga Engkau memberkati gubernur kami, memberkati bupati kami ada di Murung Raya ini, memberkati juga gereja kami,
dan juga memberkati hidup orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan yang melindungi dan memelihara, menjaga dan mendatangkan kebaikan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, napas umur kepanjang, dan juga rahmat dan segala berkat yang dalam kecukupan daripada Tuhan. Ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.